Hai everyone, jumpa lagi bersama saya Alwi Jayadi. Setiap kejadian pasti memiliki penyebab yang bisa dijelaskan. Meskipun itu harus memakan waktu yang cukup lama guys. Namun ada banyak kisah misteri yang ada di dunia ini yang hingga sampai sekarang belum dapat dijelaskan baik secara ilmiah ataupun secara rasional. Hingga akhirnya orang-orang berpendapat bahwa semua itu terjadi karena hal-hal yang bersifat supranatural. Maka dari itu di topik kali ini kita akan mencoba membahas tentang misteri-misteri yang aneh yang sulit dijelaskan secara rasional dan juga secara ilmiah guys. Oke, kita langsung saja ke topik pembahasannya. Inilah dia kisah misteri aneh yang sempat gemparkan dunia. Kisah Charles Ashmore ini terjadi pada tahun 1878. Ceritanya, Charles Ashmore meninggalkan rumah di Quincy, Illinois untuk mengambil air yang tidak jauh dari rumahnya guys. Tetapi anak itu tidak kunjung-kunjung balik. Akhirnya orang tua mereka memutuskan untuk mencarinya guys. Ketika orang tua mencari mereka, terlihat jelas jejak kakinya di atas salju. Kemudian ayah Charles yang sedang mencarinya berusaha mengikuti jejak kaki itu yang terlihat dari belakang pintu rumah hingga ke sampai halaman. Tapi anehnya di sini guys, dengan secara tiba-tiba jejak kaki itu berakhir begitu saja guys. Salju di sekitarnya pun masih rapi dan tidak menemukan jejak kaki sekalipun. Di sini banyak orang berteori bahwa anak itu jatuh ke ruang dimensi lain dan akan terjebak selamanya, entah itu dalam kondisi hidup ataupun mati guys. Saya rasa kasus ini belum bisa dijelaskan sampai saat ini guys. Oke, kita langsung saja lanjut ke yang kedua. Reinkarnasi sepasang saudara. Sepasang adik kakak yang bernama Joanna dan Jacqueline ini tewas dalam kecelakaan tragis ketika mereka hendak berangkat ke gereja. Nah, di sini orang tua yang kehilangan dua anaknya tersebut berdoa kepada Tuhan agar putri mereka itu kembali ke pelukannya. 1 tahun kemudian mereka dikaruniai dua orang anak kembar guys yang bernama Jennifer dan Gillian. Namun rangkaian kejadian aneh pun terjadi di sini, yang dimana Jennifer ini memiliki tanda lahir sama persis dengan yang dimiliki oleh Jacqueline. Di sini orang tua mereka banyak sekali menemukan kesamaan antara dua orang gadis kembar itu dengan saudara-saudaranya yang sudah meninggal. Nah, ketika beranjak pada usia 2 tahun, anehnya Jennifer dan Gillian ini meminta sebuah mainan yang sudah dimiliki oleh kakaknya sebelumnya. Dan pada usia 4 tahun, dua gadis itu mengenali tempat-tempat yang belum pernah mereka kunjungi sebelumnya guys. Bahkan mereka menunjuk ke sebuah sekolah dan berkata bahwa mereka pernah bermain di taman bermainnya di sana. Ya, walaupun mereka belum pernah mengunjungi sekolah tersebut gitu. Nah, di sini diketahui bahwa sekolah tersebut merupakan sekolah tempat Jacqueline dan Joanna belajar. Seorang psikolog menyimpulkan bahwa si kembar ini kemungkinan merupakan reinkarnasi dari saudaranya yang meninggal. Namun pada umur 5 tahun, ingatan masa lalu Jennifer dan Gillian ini tiba-tiba hilang begitu saja guys. Dan akhirnya mereka mulai menjalani hidup normal seperti biasanya. Oke, kita langsung saja lanjut ke kisah misterius yang ketiga. Oke, cerita ini terjadi pada tahun 1947. Konon katanya ada sebuah kapal yang sedang berlayar di tengah laut, dan kapal yang tengah berlayar tersebut menerima sebuah sinyal SOS dari kapal yang tidak dikenal. Di sini dia menyampaikan pesan yang cukup menyeramkan sih, karena dia bercerita bahwa semua pekerja atau kru kapal sudah meninggal. Kemudian satu pesan terakhir menutup rangkaian sandi Morse itu dengan menyebut bahwa sang pengirim pesan akan mati guys.
Nah, setelah dilakukan pelacakan, ditemukan bahwa pesan tersebut dikirim dari sebuah kapal barang Belanda yang dikenal dengan nama SOS Orang Medan. Nah, kru kapal Amerika yang pertama kali datang ke SOS Orang Medan melihat pemandangan yang sangat mengerikan, yang dimana geladak kapal itu dipenuhi dengan mayat para awak kapal. Di sini semuanya berbaring dengan ekspresi ketakutan dan mereka seolah-olah melindungi diri mereka dari sesuatu yang menakutkan. Nah, ketika kapal itu ditarik ke pelabuhan, para kru kapal Amerika itu melihat adanya kepulan asap yang sangat menyeramkan dari geladak bawah. Hingga akhirnya mereka kemudian berlari menyelamatkan diri ke kapal mereka dan menjauh dari kapal SOS Orang Medan. Tapi tak lama kemudian kapal itu meledak dan tenggelam secara perlahan-lahan. Jadi guys, hingga saat ini belum diketahui apa yang sebenarnya terjadi di kapal tersebut. Dan kejadian ini guys merupakan misteri maritim yang paling mengerikan sepanjang sejarah. Oke, kita langsung lanjut ke part yang selanjutnya. Oke guys, di topik bagian ini menceritakan seorang gadis yang berusia 2 tahun dan gadis itu bernama Pauline Picard. Ceritanya di sini, Pauline Picard tiba-tiba menghilang dari peternakan keluarganya di Brittany, Prancis pada April 1922. Di sini setelah dilakukan pencarian, seorang petugas polisi menemukan seorang anak yang cocok sekali dengan deskripsi Pauline di sebuah kota yang berjarak dengan 300 km dari Brittany. Nah, keluarga Pauline mengidentifikasi anak tersebut bahwa gadis itu adalah Pauline yang hilang. Keluarganya senang banget dengan kembalinya atau ditemukannya Pauline, meskipun masih menjadi misteri bagaimana anak yang berumur 2 tahun itu menghilang begitu saja. Dan anak yang berumur 2 tahun itu kenapa bisa pergi dengan jarak yang sangat jauh dari tempat tinggalnya guys. Namun sebulan setelahnya ditemukan Pauline ini, konon kata dari warga setempat, ada seorang petani yang menemukan jasad gadis kecil di dekat Picard yang merupakan perkebunan Pauline. Di sini dia ditemukan dalam sebuah keadaan sudah hampir terurai di dekat tumpukan baju yang dilipat rapi dan karangka pria dewasa. Nah, kemudian polisi yang sedang melakukan penyelidikan sangat terkejut sekali karena telah menemukan tumpukan baju itu merupakan baju terakhir yang dipakai oleh Pauline. Padahal daerah ditemukannya jasad tersebut sudah diperiksa oleh pihak yang berwajib pada hari di mana Pauline menghilang guys. Kemudian di sini timbullah pertanyaan, jika jenazah yang ditemukan tersebut adalah jasad Pauline, lalu siapa gadis yang ditemukan sebelumnya dan diklaim oleh keluarga Pauline? Maka dari itu hingga saat ini misteri Pauline ini masih belum bisa terjawab. Namun banyak sekali yang berpendapat bahwa gadis yang kembali ke keluarganya itu merupakan doppelganger dari Pauline. Misteri ini merupakan salah satu misteri terbesar yang belum bisa dipecahkan di Prancis. Baik guys, mungkin itu saja untuk topik malam ini. Saya rasa kisah tersebut masih menjadi misteri hingga sampai sekarang. Masalah ini belum bisa dipecahkan oleh siapapun. Kalau kalian merasa bisa memecahkan masalah ini, kalian bisa tinggalkan saja di kolom komentar guys. Oke, akhir kata dari saya Alwi Jayadi. See you next time.